Alhamdulillah. Ada yang bisa Ibu bantu? Jadi gini Bu, kebetulan saya kan belum observasi kelas dan saya ingin observasi kelas dengan Ibu. Berarti kemarin itu open belum ya? Belum. Kalau boleh tahu, nanti tujuan pembelajarannya apa Pokok? Nanti disampaikan ke anak-anak. Tujuan pembelajarannya karena materi saya itu di pelajaran bahasa Inggris membahas tentang past tense. Jadi tujuannya supaya murid atau siswa itu bisa membuat kalimat dengan menggunakan past tense atau menceritakan ulang kejadian mereka itu, kejadian yang sudah berlalu. Kejadian itu real nanti ya? Real, Fakta, ya? pengalaman mereka. Boleh diceritakan Pak alurnya nanti pembelajaran itu di kelas itu akan seperti apa yang disampaikan? Kalau di kelas itu nanti di pendahuluan biasa di awal saya mengecek siswa dulu dari mulai kehadiran, kesiapan siswa untuk belajar, kerapihan, kebersihan, lalu berdoa. Nanti setelah itu ada video motivasi juga di kelas saya akan tampilkan. Setelah itu ada tujuan pembelajaran juga nanti disebutkan atau dibacakan bersama-sama oleh siswa juga. Itu yang pendahuluan. Nanti untuk yang di intinya nanti ada pertanyaan pemantik. Saya menanyakan karena kebetulan materinya itu kemarin lagi Agustus Bu ya, bulan Agustus. Jadi saya kaitkan dengan pengalaman mereka untuk mengikuti lomba-lomba di bulan Agustus. Jadi pengalaman mereka apa saja, pernah ikut lomba apa saja, kan nanti mereka bercerita tuh Bu. Nah dari situ nanti saya masuk ke materi, menayangkan materi tentang kejadian yang sudah berlalu itu disebut lampau loh gitu anak-anak. Baru nanti saya jelaskan. Habis itu setelah materi nanti saya juga ada kuis untuk per kelompoknya, untuk mengecek mereka udah paham belum sih yang namanya kata kerja bentuk lampau gitu. Nanti mereka maju, teman-teman satu kelompoknya juga membantu mereka menentukan mana nih jawaban yang betul gitu. Nanti setelah kuis setiap kelompok dibagikan LKPD gitu, mengerjakan LKPD. Setelah itu dibimbing pengerjaannya, lalu mereka mempresentasikan. Itu yang intinya. Kegiatan Untuk di penutup nanti setelah siswa berhasil atau mempresentasikan selesai, nanti kita membuat kesimpulan dengan siswa supaya siswa paham materi yang dipelajari hari ini, lalu menyampaikan materi yang akan disampaikan minggu depannya. Lalu setelah itu ada refleksi juga bagi siswa, apakah siswa happy dengan pelajaran hari itu, dan tak lupa juga ada penutup juga pastinya. Itu tadi alurnya atau penyampaian yang disampaikan di kelas oleh kalau boleh Ibu tahu kan kita kan ada apa namanya kinerja ya di kinerja itu kan disuruh memilih beberapa indikator. Itu kan yang dipilih yang di checklist indikatornya apa aja? Kalau indikator yang di checklist yang di kinerja itu saya menceklisnya memilihnya Bu. Yang pertama, guru melakukan komunikasi positif Bu, untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kayak guru memanggil nama siswa gitu supaya kita dekat, guru menyampaikan harapan positifnya terhadap kelas, lalu guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik, kayak mengelompokkan murid gitu dengan menyampaikan tujuannya pada murid, kenapa sih dikelompokkan gitu. Menyediakan berbagai peran dalam kelompok tersebut, lalu mengajak murid berinteraksi dalam kerja kelompoknya Bu. Lalu yang ketiga, guru tuh membuat aturan atau kesepakatan kelas. Kita ukur, kita lanjutkan, berarti fokus pendampingan Ibu nanti di kelasnya Pak Upon adalah melihat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Upon yang sudah
kinerja. Ada 3 yang dicek sama kemudian ada lagi yang nanti harus ibu dampingi ketika Pak di kelas selain itu. Mungkin nanti dari segi pengaplikasian pembelajaran mendalam Ibu. Iya. Saya juga mencoba di kelas gimana nih, udah sesuai belum sih dengan yang pembelajaran mendalamnya gitu. Karena kemarin sudah diadakan acara sosialisasi pembebasan ya, pokoknya pembebasan tentang pembelajaran mendalam sudah disampaikan materi-materinya. Jadi Pak Upon ingin mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari itu di kelas nanti. Oke, jadi kita sepakat fokus pendampingannya berarti ada 3 yang dari kinerja, sama 1 lagi adalah integrasi dengan pembelajaran. Oke Pak Upon, kira-kira kapan Ibu masuk kelas Pak Upon? Dari kelas mana? Boleh Bu, masuknya besok di kelas 8D. Hari Kamis ya? Hari Kamis. Oke, siap Pak Upon. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatannya, Ibu bisa masuk ke kelas Upon. Oke, sampai ketemu besok Pak Upon di kelas 8. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello everybody. Hello. Okay, good afternoon. Good afternoon. Sebelum mulai pembelajaran, disiapkan dulu oleh ketua kelasnya. Reva, silakan. Before our start study, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, coba dicek dulu kebersihan kelasnya, masih ada sampah enggak di sekitar kalian. Yang masih ada sampah yang terdekat silakan diambil. Rafli, Abduludin. Kenapa Abduludin? Alfa. Lalu Arif kenapa? Alfa. Welcome to my class. Jadi selamat datang di pelajaran kelas bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Oke? Di pertemuan kali ini nanti akan ada beberapa materi yang dibahas. Sebelumnya masih ingat gak materi kita pertemuan sebelumnya apa? Masih ada yang ingat? Apa materi sebelumnya? Apa? Ya, dibuka lagi bukunya. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ayo. Apa? Dialog ya, yang kemarin dialog ya. Dialog tentang apa? Tentang hari kemerdekaan, ya kan? Nah, hari ini juga kita masih akan membahas yang berhubungan dengan hari kemerdekaan. Cuma materinya nanti kita akan belajar tentang simple past tense. Mulai pembelajaran di sini saya ada video untuk kalian simak. Disimak ya. Nanti ada yang kita bisa simpulkan ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali dengan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Kesepakatan kelasnya sudah ditempelkan ada di kelas tuh. Nanti tinggal dibaca. Yang pertama apa? Data, tepat, waktu. Tujuan pembelajaran hari ini di mata pelajaran bahasa Inggris yang pertama apa? Fatma coba dibacain. Baca enggak? Baca kan? Iya, dibaca ya. Sebisanya aja nggak apa-apa. Yang nomor 1 baca dulu. Ya. What did you do celebrate Independence Day? Nah, kemarin atau khususnya bulan ini kan belum berakhir ya, masih bulan Agustus. Di bulan Agustus itu identik dengan 17-an perlombaan ya. Nah, what did you do celebrate Independence Day? Apa sih yang biasanya kamu lakukan untuk merayakan hari kemerdekaan? Mengikuti paketnya sudah ada. Oke, dilihat buku paketnya.
Nah, di situ ada comic strip ya, dialog antara fathers and Galang. Jadi kita lanjutkan kemarin nih. Kalau kemarin misalkan Galang yang bercerita mengenai lomba di sekolah. Chapter 1, Unit 1, Section 3A, Audio 1.2, Part 2. Dad, please tell me more about the Panjat Pinang. At that time, the committee put up long prizes like soap, groceries, radio, TV, and even a light on top of the tree. Dan orang yang menceritakan pengalaman pribadi, saya tanya nih, kira-kira kejadiannya sudah berlalu atau belum? Kejadiannya sudah berlalu atau belum? Sudah. Kan ini ceritanya dulu waktu ayah Galang ikut lomba. Dulu itu kan udah berlalu ya. Sudah terjadi. Nah, itu dalam bahasa Inggris disebut past tense. Gitu, ya. Apa sih past tense itu? Yang namanya past tense itu apa sih? Kejadian yang sudah berlalu atau kejadian di masa lampau, gitu ya. Menceritakan ulang kejadian. Kamu nih, misalkan di kelas cerita si Fatma datang. Fauzia, saya kemarin jatuh dari sepeda. Nah, kira-kira menurut Fauzia kejadian Fatma alami itu sudah berlalu atau belum? Sudahnya, past formnya. Ya. Nah, contohnya di dialog ada kata celebrate. Celebrate ini masih dalam bentuk dasar dari kata kerja tersebut. Nah, kalau kita ingin menggunakannya atau membuat kalimat dengan menggunakan celebrate tapi kejadiannya sudah berlalu, maka diubah ke bentuk kedua menjadi celebrated. Gitu. Ada imbuhan D regular verb, ada yang disebut irregular verb. Awas, kalau ini bentuknya ya, kalau ini macam dari kata kerjanya ada dua. Nah, yang tadi disebutkan di sini itu masuk ke regular verb. Saya celebrated yang tadi. Apalagi? Participated. Apalagi? Try, jangan try. Ayo, try. Kenapa kata kerja ini dimasukkan ke reguler? Karena ciri dari regular verb atau kata kerja reguler itu adalah beraturan. Beraturan di sini maksudnya perubahannya dari bentuk pertama itu cuma diberi imbuhan D. Dari kelompok berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini 2. Ayo, mereka sudah menemukan kata kerjanya? Ya, maju. Tulis di papan tulis. Masuknya reguler atau irregular, satu aja. Yang lain siap-siap ya. Boleh. So, tulis di reguler atau irregular. Simple past of it, bentuk past tense dari kata kerja it. Kata kerja it yang mana? Kata kerja it yang mana? Yang mit. Apakah betul? Salah. Satu kali kesempatan lagi. Bentuk past tense dari kata kerja mit. Yang mana yang bentuk past tense-nya? Kalian nih, LKPD-nya. Ini LKPD-nya silakan. LKPD-nya. Nah, LKPD tersebut ada 2 bagian ya. Ada 2 bagian. Nanti tulis namanya masing-masing, nama kelompok sama kelasnya.
Nah, ada dua bagian LKPD, ada bagian A dan B. Yang bagian A itu kalian disuruh merubah dari kata kerja bentuk dasar ke bentuk past tense-nya apa. Itu ya. Kalau yang bagian B, ada beberapa gambar kegiatan sehari-hari yang mungkin sudah kalian lakukan, yang biasa kalian lakukan. Nah, tapi di dalam situ ada kalimatnya dalam setiap gambar. Nah, di dalam kalimatnya ada kata kerja. Kata kerjanya adalah kata yang di dalam kurung. Tapi kata kerjanya itu masih berbentuk dasar atau keduanya. Tugas kalian juga diubah ke bentuk keduanya dan ditulis ulang kalimatnya di bawahnya. Oke? Ada kamusmu? Mana kamusmu coba? Iya. Nomor 1 berarti di kolom 1, tapi ininya sudah diubah ke kata kerja bentuk kedua, ya. Cari yang baru. Dicari. Nah, ini ada regular verb tuh. Regular tuh yang beraturan. Kalau yang tidak beraturannya tuh ada di kamus, tinggal dicari ya. Ini yang gampang-gampang dulu aja nih. Gue tahu yang gampang. Kamusnya bawa ya dikerjakan. Coba lihat ada nggak di bagian tengahnya? Nanti dilihat tuh. Finish? Oke, ditutup kalau finish. Oh, kata kerja bentuk lampau ya. Jadi apa sih yang sudah kalian pelajari di dalam materi hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Oke, sama apa kesimpulannya? Hari ini kita belajar kata kerja bentuk lampau. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang kata kerja, tapi kata kerjanya bentuk. Sebelum ditutup, kita mau refleksi dulu untuk pembelajaran akhir. Bagaimana pembelajaran hari ini ditunjukkan dengan apa ya? Gerakan tangan kalian. Kalau senang, kalian angkat jempol dua-duanya. Kalau senang. Kalau misalkan tidak senang, jempolnya turun ke bawah. Siap? Siap. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, jempol dulu berarti senang. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup? Oke, jika begitu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Oke, terima kasih. See you next meeting. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ibu udah masuk ke kelasnya Popon, udah melakukan observasi. Keren, mantap. Gimana perasaannya? Alhamdulillah Bu, udah sedikit lega lah karena sudah menjalankan observasi di kelas ini dan melakukan pembelajaran. Plong ya. Sudah kok. Ini Pak Opan. Kemarin kan kita kan sudah ada kegiatan observasi. Bapak udah menyampaikan ke ibu fokus pendampingannya apa. Ada 3 fokus pendampingan yang di checklist dia kinerja. Satu lagi tambahan tentang pembelajaran mendalam ya. Nah, menurut Pak Opan, kendalanya apa tuh waktu tadi dilaksanakan di kelas proses pembelajaran? Kalau selama melakukan pembelajaran di kelas Bu, mungkin kendalanya di pas pembagian kelompok Bu ya, anak-anak pada saat pembelajaran, karena di situ kan juga ada harusnya setiap kelompok itu melakukan ada tugasnya masing-masing Berbagi peran. berbagi peran sesuai di kinerja. Mungkin karena anak-anak juga gimana ya materi beragamnya, terus ada
alat yang dibutuhkan gitu ya, kayak kamus gitu kan, supaya membantu maksimal. Mungkin anak lupa bawa atau gimana gitu Bu ya, jadinya kendala di situ. Jadi kadang ada anak satu yang nggak kebagian peran gitu akhirnya. Menurut Pak Okan untuk mengatasi hal itu kira-kira bagaimana untuk ke depannya? Mungkin nanti ke depannya kalau misalkan pembelajaran lagi, anak-anak mungkin boleh diizinkan untuk membawa handphone Bu, karena di handphone juga ada aplikasi kamus juga Bu. Mungkin itu sedikit membantu siswa. Pak Okan kemarin tidak kepikiran untuk menyuruh anak membawa handphone ketika proses pembelajaran tadi. Iya, saya tidak kepikiran. Nah, untuk yang berikutnya ada lagi kendalanya Pak Okan? Mungkin dari saya sendiri Bu, bisa kurang pede juga kadang gitu ya terhadap materinya. Kadang saya mikir bisa nggak ya gitu, kadang nggak bisa lancar nggak ya nanti di kelas gitu menyampaikan materi seperti ini. Padahal kemarin Pak Okan sudah menerima materi sosialisasi ya yang disampaikan oleh Bu Asri tentang growth mindset. Iya. Berarti Pak Okan berpikirnya masih PPT ya, belum berpikir PPB gitu. Nah, kira-kira selain itu kendalanya Pak Okan terkait dengan pembelajaran mendalamnya gimana tadi waktu di kelas? Kalau pembelajaran mendalam ya sama sih Bu, kadang kita tuh harus mencari apa ya gitu yang dengan dekat materi dengan kita gitu Bu. Kegiatan sehari-hari dengan siswa apa sih gitu yang bisa dikaitkan dengan materi kita di kelas kita di sini. Ya, sebetulnya menurut pengamatan Ibu sih tadi sudah keren Pak Okannya, dari segi digitalisasinya sudah masuk, ada kuis, kemudian menayangkan video dan lain sebagainya, baik video di kegiatan pendahuluan maupun di kegiatan inti. Dan sebetulnya oke, kalau tadi Pak Okan menemukan beberapa kendala ya terkait dengan kendala itu yang datangnya dari diri Pak Okan sendiri gitu ya. Kira-kira untuk mengatasi itu ke depannya Pak Okan akan melakukan apa? Kalau menurut saya sih, kalau boleh usul ya, mungkin sekolah bisa mengadakan kayak sosialisasi gitu, mengadakan ya pembelajaran bersama, mungkin belajar bareng-bareng sama gurunya gitu. Artinya berarti Pak Okan untuk mengatasi hal tersebut butuh untuk meningkatkan kompetensi dari diri Pak Okan sendiri ya. Sebetulnya peningkatan kompetensi itu bisa juga dicari dari mana saja kira-kira Pak Okan? Bisa mau dari internet, YouTube, bisa dari teman sebaya juga bisa nanya biar apa aja bisa. Jadi itu ada bisa dengan belajar mandiri, dan tadi Pak Okan juga mengusulkan supaya sekolah melaksanakan semacam pelatihan Iya. terkait hal-hal yang tadi dibutuhkan oleh. Oke Pak Okan, kalau kita di rating ya Pak Okan ya, dari sebelum Pak Okan Ibu observasi itu kira-kira kegiatan proses belajar mengajar Pak Okan di kelas itu kira-kira ratingnya dari 1 sampai berapa tuh Pak? Kalau sebelum sih saya pikirnya 1 sampai 6. 1 sampai 6. Ketika sudah masuk, kemudian kita udah ngobrol seperti ini, akhirnya kan Pak Okan tahu ya kendalanya seperti apa dan lain sebagainya, dan ada niatan solusinya seperti apa. Kira-kira peningkatannya sejauh mana nih Pak Okan? Setelah melakukan mungkin 1 sampai 8. 1 sampai 8. Alhamdulillah ada peningkatan ya pokoknya pada dasarnya. Oke Pak Okan,